Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Kecaman-kecaman kepada Bapak Presiden Joko Widodo terus dan terus dilakukan oleh kelompok-kelompok mahasiswa maupun para kelompok buruh, dan masih ada banyak lagi rakyat Indonesia yang terus mengecam tentang kezaliman dari seorang Presiden Joko Widodo. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya akan menyajikan cuplikan-cuplikan video di mana ada aksi unjuk rasa yang terus mengecam tentang siapa itu Bapak Presiden Joko Widodo. Ketika kita sebagai rakyat jelata yang hari-hari belakangan ini selalu dipertontonkan dengan aksi-aksi unjuk rasa, menolak pemilu curang, meminta keadilan, meminta kejujuran, makzulkan Presiden Joko Widodo, dan lain sebagainya. Itulah hal-hal yang selalu kita simak ketika kita mencoba untuk membuka media sosial kita. Mau jadi apa kira-kira bangsa kita ini jika dari hari ke hari selalu saja ada aksi unjuk rasa yang begitu merajalela? Dan sampai kapan bangsa kita ini akan damai? Untuk lebih jelasnya, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini, di mana ada aksi unjuk rasa dari kelompok mahasiswa, para buruh, maupun dari kelompok-kelompok yang tidak jelas, yang kita tidak tahu dari mana datangnya. Mari simaklah bersama-sama. Dengan cinta kita berjuang, hidup mahasiswa, hidup! Menunjukkan kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia, hidup rakyat Indonesia, hidup! Menunjukkan pintu-pintu peradaban, membentuk ke masa depan Indonesia, hidup perempuan Indonesia, hidup! Ibu-ibu, bapak-bapak, saya menjadi seorang mahasiswa mulai tahun 2019, baru menjadi mahasiswa. Selama 4 tahun pemerintahan Jokowi, saya tergabung berbagai macam aliansi dan gerakan mahasiswa, melihat berbagai macam kezaliman dan kelaliman Presiden Joko Widodo. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya melihat, saya ingatkan kesalahan, kecurangan, kezaliman Presiden Joko Widodo tidak hanya pada pemilu kali ini saja, tapi sudah dari awal, Bapak Ibu semua. 2019 ada sebuah revisi Undang-Undang KPK yang melemahkan korupsi di Indonesia, menyebabkan korupsi merajalela. 2020 sebuah revisi, sebuah undang-undang baru bernama Undang-Undang Omnibus Law diciptakan untuk menindas kaum buruh, untuk menindas berbagai macam infrastruktur di Indonesia, menciptakan aset-aset kita. Banyak hal kita dikuasai oleh asing. Banyak hal-hal lainnya, ibu bapak semua. Ribuan banyak sekali konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Itu semua terjadi ketika masa kepemimpinan Joko Widodo. Dan kita lihat sekarang di pemilu kali ini, beliau semakin, bukan beliau, maaf, orang jahat itu sudah melukai rakyat Indonesia, mempermainkan MK, sudah melakukan politik gentong babi, sudah secara terang-terangan menyatakan bahwa presiden bisa untuk kampanye. Dia lupa bahwa dia adalah seorang presiden, tapi dia ingat bahwa dia adalah boneka dari antek-antek asing. Ibu bapak semua, saya ingatkan sekali lagi bahwa kita semua bergerak untuk satu hal. Kita menginginkan kedaulatan rakyat Indonesia. Kita menginginkan masa depan saya, masa depan anak-anak bapak ibu semua adalah masa depan yang baik, masa depan yang adil, masa depan sejahtera, masa depan yang diimpikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Maka saya ambil kesimpulan, ya bapak-bapak semua, saya ambil kesimpulan bahwa Insinyur Joko Widodo adalah pengkhianat Indonesia. Ibu bapak semua, saya mahasiswa dan teman-teman saya hanya menginginkan satu hal, masa depan
yang baik untuk kita semua, Ibu Bapak. Kita di sini semua bergerak, tidak berharap jasa imbalan lainnya, tidak berharap popularitas, apalagi sekedar ucapan terima kasih, Ibu Bapak. Yang kita harap adalah terbentuknya Indonesia yang lebih baik dan bermartabat, serta kebaikan dari Allah pencipta alam semesta. Izinkan Ibu Bapak, tolong pesan ini teruskan oleh Bapak, Ibu, teman-teman semua, anak-anak semua, masa depan Indonesia, agar kita bisa melihat Indonesia yang lebih baik ke depannya. Hidup Indonesia! Merdeka! Merdeka! Dari cara orasi anak muda ini yang ngakunya sebagai mahasiswa, kok saya malah jadi curiga ya. Ini sebenarnya mahasiswa ataukah mahasiswa? Karena bagi saya, yang namanya mahasiswa, dia pasti tahu bahwa dalam berorasi itu ada norma-norma, ada aturan-aturan yang harus kita taati. Baik itu tentang adab, tentang etika, tentang moral, tentang tutur bahasa kita, benar-benar harus dijaga dalam berorasi. Tetapi ketika kita mencoba mencermati orasi dari anak muda yang mengaku mahasiswa ini, saya jadinya ragu. Orang ini adalah mahasiswa benaran atau adalah mahasiswa? Kenapa saya menjadi ragu? Karena dari cara tutur katanya dia seolah-olah dia itu benar-benar benci, benar-benar tidak suka dengan Bapak Presiden Joko Widodo. Karena berbeda, seorang mahasiswa yang memiliki intelektualitas, segala tutur katanya, segala ucapannya itu benar-benar based by fakta, based by data, dan dia akan selalu berpatokan pada tata krama, pada etika, pada nilai adab, moral, dan lain sebagainya. Memang benar bahwa kebebasan kita berbicara itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar, sudah ditetapkan dalam konstitusi. Tetapi ingat, ada batasnya. Buat adik-adik mahasiswa, ketika kalian berunjuk rasa, ya kami pasti dukung. Tetapi ingat, seorang mahasiswa itu harus lebih mengedepankan intelektualitasnya. Itu adalah catatan penting. Dan buat saudara yang sedang orasi ini, Bang, sekedar saya mau mengajak Bapak, kalau bisa ya, mainnya jangan hanya di Jakarta dong. Cobalah keliling Indonesia, ya. Jangan hanya di Jakarta lalu berorasi bahwa Presiden Joko Widodo begini, begitu, begana, begini, begono, dan lain sebagainya. Sesekali-sekali kunjungi Papua dulu. Atau sekali-sekali datang main di sini Labuan Bajo, Bang. Itu semua hasil karyanya Jokowi. Ketika kita berbicara tentang kecurangan pemilu, ya sah-sah saja. Adalah sebuah bentuk aksi protes kita kepada para penguasa saat ini. Tetapi ketika saudara mengatakan bahwa Jokowi itu pengkhianat dan lain sebagainya, rasa-rasanya tutur kata Anda itu sudah tidak mencerminkan bahwa Anda itu adalah mahasiswa. Mari, selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian agar ke depan kebebasan berbicara itu adalah haknya kita. Tetapi ingat, selalu jaga
budaya ketimuran kita yang kental akan adat istiadat, yang kental akan etika, sopan santun, tata krama dalam bertutur kata dan lain sebagainya itu sangat penting. Karena begini, seorang mahasiswa itu akan saya katakan berbeda dengan kami yang rakyat jelata ini, itu ketika kami menilai dari cara berargumentasi, cara menyampaikan buah pikiran. Tetapi kalau cara Anda menyampaikan buah pikiran dengan hal-hal seperti itu, saya jadinya ragu. Sama halnya Anda dan saya. Anda adalah mahasiswa, tetapi saya adalah rakyat jelata. Mari kita lanjutkan lagi. Kawan-kawanku semua, teman-temanku semua, persiapkan dirimu menjadi anggota parlemen jalanan. Siap. Kita harus gelar sidang rakyat untuk menghakimi Jokowi beserta koni-koninya. Hari ini kita di sini, ya, bukan karena dukungan paslon nomor 1, nomor 3. Nggak peduli itu. Kita nggak peduli siapapun yang menang, kita nggak peduli. Mau 01 menang, 02 menang, 03 menang, kita nggak peduli. Karena apa? Karena mereka akan menjadi musuh rakyat ketika kebijakannya tidak pro pada rakyat. Betul tidak? Siap kita memusuhi kembali. Hari ini kita nyatakan Jokowi musuh rakyat Indonesia. Persiapan. Hari ini kita tegaskan Jokowi musuh rakyat Indonesia, dan dia harus dimakzulkan. Bayangkan saja teman-teman, ratusan triliun uang kita dipakai untuk menggelar pemilu, hasilnya anjing banget. Pemilu curang yang kita dapat, dan babinya gini kan, babinya kayak gini. Kita tidak butuh pemilu. Kalau gitu ngapa ini gelar pemilu? Kalau curang kan selamat ratusan triliun uang kita. Betul tidak? Betul tidak? Betul tidak? Maka kita kobarkan semangat. Curang perang, curang perang, karena rakyat sudah siap perang. Betul tahu? Ingat, negeri ini diberdekakan dengan darah dan nyawa. Hari ini kita mempertahankan demokrasi agar jujur dan adil. Kita siap berkorban dengan darah dan nyawa. Jika curang, maka pilihannya adalah perang. Siap perang, siap perang, siap perang. Kepalkan tanganmu. Kami berjanji, jika curang, kita perang. Semangat kawan-kawan. Jangan pernah takut, jangan pernah mundur, dan jangan pernah gentar. Ingat, jahanam-jahanam yang di dalam, mereka kita gaji. Jika mereka tidak patuh pada rakyat, kita seret nanti mereka keluar dalam sidang rakyat. Sepakat? Sepakat? Siap perang? Siap perang? Siap perang? Hidup rakyat Indonesia. Salam dariku, Niko Silalahi. Niko Silalahi. Orasinya semangat sekali, tetapi kualitasnya tidak ada. Jika pemilu ini curang, maka mereka mau siap perang. Bukan rakyat Indonesia seluruhnya, yang kelompok ini saja ya. Ini mungkin sekitar ada ya 100 orang mungkin. Niko Silalahi. Dan kita tahu itu pendukungnya siapa? Aduh. Jadi beginilah.
kualitas orang-orang yang tidak mau menyelesaikan persoalan dengan cara-cara yang elegan atau dengan cara-cara yang terhormat. Padahal mereka tahu bahwa bangsa dan negara ini adalah negara hukum. Segala sesuatu itu bisa kita selesaikan dengan cara-cara yang elegan. Seringkali saya katakan bahwa jika memang ada kecurangan, jika memang ada pemilu yang tidak adil, jika memang ada persoalan, ayo kumpulkan buktinya. Laporkan dan proses itu secara hukum. Ketimbang seperti yang diungkapkan oleh Niko Silalahi ini, seandainya saya adalah pihak penegak hukum, di sini malah ada unsur provokatornya, mengajak orang lain untuk berperang jika pemilu itu curang. Apakah ini solusi? Hanya orang-orang sumbu pendek. Aduh. Merasa lucu, iya. Lucu karena mereka sudah semangat untuk melakukan aksi unjuk rasa. Tetapi apa yang disampaikan oleh oratornya itu tidak berkualitas. Percuma dong jemur di panas seharian, buang waktu untuk kerjaan pokok kita, tinggalkan anak istri, ataupun kalau ada ibu-ibu tinggalkan suami dan anak-anak di rumah, hanya ikut meramaikan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Tetapi ketika sampai di tempat unjuk rasa, malah oratornya seperti itu. Mungkin ini sebagai pembelajaran bahwa seorang orator itu benar-benar dia harus menunjukkan kualitas dirinya. Sehingga ketika dia menyampaikan orasinya di depan publik seperti itu, apalagi dalam aksi unjuk rasa, bahasa, tutur kata, hal-hal yang ingin disampaikan, itu benar-benar harus dikuasai dengan baik. Persoalan apa yang mau kita sampaikan itu harus benar-benar kita paham. Ketika kita mendengar orasinya Niko Silalahi ini, saya melihat bahwa persiapannya sama sekali tidak matang. Inilah orang yang menjadi orator hanya sekedar ditunjuk. Tidak ada persiapan, tidak memahami persoalan pokoknya, sehingga kata-kata anjing pun ikut keluar. Dan masih ada banyak hal yang kita dengarkan, apa yang diungkapkan oleh Niko Silalahi. Dan hal ini membuktikan bahwa dirinya memang tidak mampu untuk menjadi seorang orator. Semoga saja ya, kedepannya jika masih ada aksi unjuk rasa, carilah orator yang benar-benar itu bisa menyampaikan aspirasinya, bisa menyampaikan persoalan itu dengan tegas, berwibawa, bermartabat, sehingga kita rakyat Indonesia yang menyimak pun patut untuk ditiru dari gaya bahasanya, dari cara penyampaiannya, dan lain sebagainya. Karena seorang orator itu, dia harus mampu untuk menguasai banyak aspek yang berkaitan dengan public speaking dan lain sebagainya. Jangan menjadi orator hanya asal bacot. Itu namanya provokasi, seperti yang disampaikan oleh Niko Silalahi tadi. Mari kita lanjutkan lagi. Orang ini nih, di bengkel,
harus ditutupkan dari negeri ini. Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju nggak? Dialog harus lancar. Jangan sampai hidup lagi di negeri. Selagi masih ada ini, negeri tidak akan aman. Tidak akan aman. Tidak akan aman. Semakin miskin, semakin carut major orang ini. Ini bengkel. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Sallu ala Muhammad. Ada pemberian pangkat kehormatan kepada anggota TNI yang telah terbukti melakukan pelanggaran HAM. Maka kawan-kawan, masa transisi kepemimpinan hari ini telah dipertontonkan kebiadabannya untuk kita hari ini. Kebayang tidak ketika masa transisi ke depan melakukan kebiadaban juga? Apakah kemudian kawan-kawan akan diam? Apakah kemudian kawan akan diam? Maka hanya satu kata, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Merdeka. Oke, terima kasih kawan-kawan. Dalam cuplikan video di season terakhir ini, ada dua video. Yang pertama ketika kita melihat seorang bapak yang sampai menusuk poster dari Bapak Presiden Joko Widodo. Semoga saja besok lusa kita tidak dengar ya, bahwa polisi sudah datang ciduk Bapak tua yang tadi yang kata-katain Bapak Presiden Joko Widodo. Dan orang-orang seperti ini menunjukkan bahwa pribadinya memang tidak berkualitas. Dia tidak paham tentang nilai adab, nilai etika, nilai moral, dan lain sebagainya. Orang-orang stres. Kenapa saya harus katakan demikian? Ketika dia mengatakan bahwa Jokowi adalah biang kerok dan lain sebagainya. Kalau dia melakukan hal itu kepada pihak penyelenggara pemilu, misalnya ketua KPU, yang mungkin masih masuk di akal karena mereka adalah pihak penyelenggara. Tetapi ketika hal itu dia lakukan kepada Presiden Joko Widodo, ya tidak tahulah ya. Saya melihat bahwa ada beberapa reaction dari masyarakat Indonesia yang tidak terima ketika poster dari Bapak Presiden Joko Widodo diperlakukan seperti itu. Dan juga dengan gaya bahasa dan tutur katanya yang benar-benar tidak punya sopan santun. Tapi ya begitulah. Dari gerak-geriknya kita sudah melihat bahwa kemampuannya ya hanya sebatas itu. Dan orang-orang seperti ini bisa dipastikan adalah orang-orang suruhan, orang-orang bayaran yang hanya mau turut rame. Dan orang-orang seperti mereka ini ketika kita mencoba untuk bertanya tentang letak persoalan dari aksi unjuk rasa itu apa, pasti mereka tidak paham. Persoalan-persoalan apa yang dibawakan dalam aksi unjuk rasa itu pasti mereka tidak tahu. Oke, ketika mereka mengatakan bahwa ada kecurangan pemilu di tahun 2024, tolak Presiden Jokowi, lalu ada lagi poster yang seperti kita saksikan tadi bahwa sumber permasalahan di Republik ini adalah Bapak Presiden Joko Widodo dan lain sebagainya. Sah-sah saja. Tetapi caranya kita untuk menyelesaikan persoalan itu bagaimana? Dan dari apa yang dilakukan oleh Bapak tua tadi yang sampai menusuk, sampai merobek posternya Bapak Presiden Joko Widodo, di sana kita bisa melihat bahwa ini adalah orang-orang yang tidak berkualitas sebenarnya.
orang-orang yang hanya mau disuruh sana sini dan ikut saja. Dan saya sangat yakin dan percaya bahwa di belakang dari orang-orang yang maju sebagai pion ini untuk melakukan aksi unjuk rasa ini, pasti ada backingan-backingan yang menurut saya juga patut untuk diperhitungkan. Lalu poin yang kedua, ketika kita melihat aksi unjuk rasa dari sekelompok mahasiswa juga yang menolak ketika Bapak Presiden Joko Widodo memberikan pangkat Jenderal Kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto beberapa waktu yang lalu, menurut saya ini sih punya kualitas ya, karena mereka mempertanyakan kita rakyat Indonesia dihebohkan dengan pernyataan yang datangnya dari Bapak Wiranto, lalu juga ada juga Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu adalah sebagai DKP, mereka yang memberhentikan Bapak Prabowo Subianto, mencopot bintang 3-nya kala itu. Artinya bahwa sebenarnya kalau kita mau berpikir dengan menggunakan logika akal sehat, bahwa sejak tahun 1998 sampai tahun 2024 itu sebenarnya Bapak Prabowo Subianto sama rakyat seperti kita. Karena pangkatnya bintang 3 kala itu, kalau kita saksikan dalam video itu, sudah dicopot oleh Bapak Wiranto bersama tim DKP kala itu. Dan yang konyolnya, tiba-tiba orang yang bintangnya sudah dicopot, istilahnya sudah menjadi warga biasa sama seperti kita, tiba-tiba diberikan pangkat bintang penuh oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ini juga patut dipertanyakan, ada apa? Dan banyak sekali komentar dari netizen yang mengatakan bahwa ini adalah strategi busuk yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Ada yang menilai bahwa ini adalah sogokan dari Bapak Presiden Joko Widodo untuk menjaga Gibran Rakabuming Raka. Ada yang mengatakan bahwa ini adalah bentuk balas jasa, balas budi, dan lain sebagainya. Tetapi hampir sebagian besar rakyat Indonesia yang masih bisa untuk berpikir waras dan menggunakan logika akal sehat mereka belum terima dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini. Terkecuali saya seringkali mengatakan bahwa persoalan tentang pelanggaran HAM berat, tentang penculikan, tentang pencopotan beliau dari anggota ABRI kala itu segera diklarifikasikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Maksud saya segera diklarifikasikan oleh Bapak Prabowo Subianto. Benar tidak ada aksi penculikan itu? Benar tidak bahwa kala itu jabatan dia dari militer itu sudah dicopot ketika dia masih mempunyai bintang 3 kala itu? Biar semua rakyat Indonesia itu jadi tahu. Tapi kalau Bapak Prabowo Subianto hanya diam-diam baik, artinya rakyat tetap percaya bahwa Bapak Prabowo Subianto itu sudah dicopot atau sudah dipecat dari TNI oleh anggota DKP yang ditandatanganin kala itu oleh Bapak B.J. Habibie selaku presiden. Sehingga tidak heran bila pada akhirnya mahasiswa tadi mereka melakukan aksi unjuk rasa memprotes mencari kebenaran tentang pemberian pangkat kehormatan dari Bapak Presiden Joko Widodo kepada Bapak Prabowo Subianto. Jadi mungkin itu saja komentar singkat saya terkait dengan cuplikan-cuplikan video yang sudah saya persembahkan kali ini, dan semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah wawasan buat kita semua agar ini bisa dijadikan sebagai pembelajaran dalam hidup kita. Sebagai orang timur Indonesia,
Mari kita tetap berpegang teguh pada tata krama, pada sopan santun, pada etika kita dalam bertutur kata ketika kita bertemu dengan siapa saja atau ketika kita berargumentasi dengan siapa saja. Karena di sanalah letak kualitas kita ditunjukkan. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.